Ya, shalom saudara kekasih dalam Kristus, berjumpa lagi dengan saya Aliudin. Saya hari ini ada di Semarang, ya di kota Semarang. Terus saya siarkan, terus saya ceritakan kabar baik, kabar sukacita. Tuhan itu baik, sangat baik. Terus menerus baik, tidak henti-hentinya. Memang Tuhan itu baik. Jadi ini hari ini saya kabarkan kepada Anda dimanapun Anda berada, Tuhan itu baik. Terbukti saya bisa di Semarang ini menunjukkan Tuhan itu memang baik. Ya, saya dengan istri saya, tidak henti-hentinya saya bawa istri saya dan brother dan sister, itu suami istri mereka. Dan saya berjumpa dengan hambanya yang sangat-sangat luar biasa. Hari ini saya berjumpa dengan hambanya. Boleh tahu namanya? Silakan. Ya, senang sekali saat ini saya bisa ketemu Pak Ali, Ibu dan juga sahabat lama. Saya Pendeta Musa. Pendeta Musa ya? Ya. Pendeta Musa asalnya dari mana ya? Saya asli saya Jawa Timur, Jombang tetap tempatnya, kabupatennya, tapi Wonosalam. Waktu itu di pucuk gunung Anjasmoro. Ya, puncak gunung Anjasmoro itu ada kecamatan yang namanya Wonosalam. Kok namanya tadi saya dengar Pak Musa ya? Ya, Musa Sujono. Sebelumnya Musa juga? Belum, Dulu siapa namanya Bapak? Sujono. Sujono. Ya. Ya, tentunya sebelumnya Muslim ya. Ya. Keluarga semua orang tua Muslim ya. Ya. Ya, pertanyaan saya, kapan itu Bapak menjadi percaya dengan Yesus? Oh, itu sudah lama Pak Ali. Itu saya percaya Tuhan itu tahun 83. Oh, 83 ya, Ya, cukup lama ya? sudah cukup lama. Ya. Ya, kalah saya. Saya tahun 90, tahun 91, 92 saya percaya dengan Tuhan. Jadi bagaimana bisa menjadi percaya dengan Tuhan di tahun itu? Dan siapa yang memberitakan, siapa yang mengabarkan, atau bagaimana? Mungkin kami bisa dengar itu. Oh ya, saya kisahkan sedikit ya Pak Ali gitu. Kampung tempat tinggal saya itu tidak ada satupun orang Kristen. Tetapi di tahun itu ada seorang penginjil yang masih mahasiswa dari Sati Malang. Jadi itu sekolah Alkitab dari Malang. Dia itu ke kampung kami itu seperti orang pengamen gitu ya, bawa gitar, nyanyi-nyanyi, tapi tidak nyanyi di rumah-rumah, tapi dia berhenti di bawah pohon dan dia main gitar, nyanyi. Terus anak-anak kumpul, waktu mereka main gitar, anak-anak kumpul, anak-anak diajari nyanyi. Saat itu berhari-hari. Tapi terus sang penginjil muda itu mengatakan kepada anak-anak itu, kalau ada orang tua yang mau ikut boleh, yang bapak-bapaknya mau ikut boleh. Nah, setelah itu nanti hari Jumat, waktu itu hari Jumat itu kumpul di bawah pohon besar, karena tempat tinggal saya di kampung itu masih seperti hutan. Banyak orang tua, anak-anaknya banyak yang diajari nyanyi dan orang tuanya lihat. Nah, saat itu ada orang tua yang mungkin tergerak hatinya, itu belum Kristen, belum percaya Tuhan, tapi tergerak hatinya untuk ngomong dengan penginjil muda itu, "Om, kalau nanti datang lagi bisa pakai rumah saya yang itu masih kosong. Itu rumah baru belum saya tempati, masih kosong." Itu yang bilang siapa? Orang tua Oh. dari anak-anak itu. Ya. Orang tua anak-anak itu. Padahal mereka Muslim ya? Iya. Itu tahun-tahun itu kan masih belum ada belum ada sentimen, belum ada kebencian satu dengan yang lain, masih sangat-sangat rukun sekali gitu. Orang beragama. Nah, setelah minggu berikutnya Om ini namanya Om Dri Herianto. Saya masih ingat itu, sekarang sudah meninggal. Ini Om Dri ini sekarang sudah meninggal. Nah,
minggu berikutnya kumpul di rumah bapak ini. Saya masih ingat sekali karena itu buat saya peristiwa-peristiwa yang sangat mengesankan sekali. Rumah yang dipakai adalah rumah Pak Jako namanya. Rumah Pak Jako, Jako Suroso. Masih ingat sekali, walaupun itu tahunnya sudah berapa puluh tahun yang lalu ya, dalam sekitar 83, 84 itu. Tapi itu sebuah peristiwa. Tetapi saya saat itu hanya melihat saja. Saya melihat, belum punya hati untuk percaya. Saya walaupun itu pertemuan itu sudah di rumah, saya waktu di bawah pohon saya melihat, saya ketika sudah pertemuan di rumah itu ya saya lihat. Dan setelah itu saya singkat ceritanya. Teman saya punya teman, saya pulang dari musola setelah sholat maghrib itu, saya duduk di teras, teman saya lewat itu ngomong, saya tanya, emang kemana? Saya mau ada pertemuan dengan Om Dri. Om Dri itu yang penginjil muda itu. Ketika pertemuan di mana? Di rumah Pak Jako. Mereka mau nggak ikut? Saya masih pakai sarung, pakai sarung. Mau nggak ikut? Ya buat saya anak kampung itu mudah sekali kayak gitu tuh untuk datang ke tempat-tempat seperti itu. Saya ikut, ya pertemuan itu saya dengarkan aja. Tetapi pada saat Om Dri ini menyampaikan kebenaran firman ini, setelah itu menjadi sebuah perenungan saya, bahwa itu menggelitik buat saya, Itu adik saya itu, saya punya adik itu 4, sudah ikut sekolah minggu. Saya sendiri belum. Saya anak pertama. Kedua orang tua saya ini masih Muslim juga. Ya. Berarti 3. Saya anak pertama, kedua orang tua saya masih Muslim. Nah, sore itu ketika saya diajak teman itu, saya pulang dari pertemuan dengan teman saya dan Om Dri dengan teman-teman yang lain yang sudah percaya, karena itu sudah jalan beberapa waktu di kampung saya. Saya tadi tergelitik sekali, itu menjadi sebuah pertanyaan, sehingga walaupun saya hari-harinya sholat dan segala macam itu menjadi sebuah pertanyaan. Saya hanya berpikir suatu saat nanti akan saya tanyakan kepada Om Dri. Nah, satu saat saya ketemu di hari yang tidak ada sebuah kegiatan rohani, saya datang ke tempat bermalamnya Om Dri itu. Nah, saat itu saya diberi penjelasan tentang Yesus itu siapa, mengapa datang ke dunia, tujuannya apa. Dan saat itu saya terima Yesus tahun 83. 83, usia berapa waktu itu? Waktu itu usia saya 23 tahun. 3 tahun ya? 23 tahun ya. 23 tahun. Bagaimana mengalami Tuhan itu? Percaya dengan Tuhan. Ya, mengalami perjumpaan dengan Tuhan pertama kali. Apa yang dialami dan bagaimana kok bisa betul-betul percaya dengan Tuhan? Kan tidak mudah kita dari Muslim. Ya, selama ini saya lakukan ibadah-ibadah itu seperti saya itu mencari sesuatu yang dengan aktivitas hidup saya ini, bagaimana saya bisa diampuni Tuhan dosa saya, bagaimana saya bisa mendapatkan, kalau memungkinkan, dapat ganjaran dari apa yang saya lakukan. Tetapi ketika saya diberi penjelasan tentang betapa lekatnya dosa manusia itu betapa lekatnya dosa itu dengan manusia, yang tidak akan mungkin bisa diampuni dengan cara-cara manusia. Hanya bisa diampuni manusia sendiri itu hanya bisa ditebus oleh darah yang tidak cacat, darah yang tidak celah. Pribadi yang mengorbankan hidupnya, pribadi yang tidak ada cacatnya, pribadi yang tidak ada celahnya. Dan saat itu
saya mendapatkan satu pengertian ketika Om Dri tadi ya memberikan satu penjelasan. Saya walaupun mungkin apa yang saya tangkap ini tidak ada yang dijelaskan di Om Dri itu, tapi saya bisa menangkap seperti ada pencerahan buat saya sendiri, dan saya bisa menangkap. Nah, ini sebetulnya yang saya cari selama ini, yaitu pribadi yang bisa mengampuni dosa saya, yang tidak bisa saya usahakan dengan cara-cara manusiawi saya, walaupun saya dengan penuh usaha, dengan penuh perjuangan, mencoba dalam ketaatan, mencoba dalam kesetiaan, tapi tidak mungkin, itu tetap usaha manusia. Tidak mungkin ya? Tidak mungkin. Mustahil ya? Mustahil. Nah, baru pengertian saya, pencerahan yang saya dapatkan ketika ada nama Yesus itu adalah, itu bukan usaha manusia, itu usaha Tuhan untuk menebus manusia dengan caranya Tuhan, bukan cara manusia. Itu Pak Ali. Begitulah percaya dengan Tuhan ya. Iya. Terus apa reaksi dari keluarga semua, teman-teman, ada mengalami tantangan apa? Karena tentunya kita dari Muslim kan pasti ada pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak cocok bagi mereka karena iman sudah berbeda. Apakah ada tantangan dari keluarga atau bagaimana? Waktu itu ya Pak Ali, kalau saya rasakan di tahun-tahun itu belum ada ajaran-ajaran yang istilahnya ajaran-ajaran Muslim yang sifatnya Muslim yang radikal gitu, belum ada. Sehingga di kampung kami itu yang namanya kerukunan umat beragama itu masih kental sekali, sehingga tidak ada tantangan apa-apa sih buat saya. Tantangannya hanya kepada diri saya sendiri sih tantangannya. Justru saya dengan kepercayaan yang baru ini, saya harus berjuang untuk iman saya, supaya iman saya semakin kuat dan semakin besar. Dan bahkan kalau waktu itu saya hanya berpikir gini, saya perjuangkan iman saya supaya iman saya kalau bisa ada di sebuah area tertentu yang itu adalah areanya Tuhan. Pengertian saya itu areanya Tuhan, karena Tuhan itu tidak akan bisa disentuh hanya dengan iman, ya iman yang sekedar iman. Walaupun itu sebiji sesawi, tapi kalau iman itu, kalau itu biji sesawi di areanya Tuhan, ya sudah sentuh Tuhan. Tapi sebesar apapun, kalau itu tidak ada di area Tuhan, artinya mungkin ya iman yang karena motivasi percaya tapi motivasinya tidak benar. Sekecil apapun kalau motivasinya benar, itu sudah ada di area Tuhan. Itu pengertian saya. Nah gitu. Nah, di sekecil apapun kalau ada di area Tuhan, nah Tuhan bergerak untuk kita, bukan kita bergerak untuk Tuhan. Nah itu Pak. Ini Tuhan yang bergerak buat kita ya. Iya, akhirnya mengambil alih semua buat kita ya. Dari situlah saya akhirnya terus memperjuangkan iman saya. Ya singkat ceritanya, akhirnya saya yang tidak punya pikiran apapun tentang hamba Tuhan, saya tidak punya konsep apapun kelahiran untuk menjadi hamba Tuhan, tetapi saya akhirnya bisa ada sebuah getaran. Wah, kalau aku sudah ditebus seperti ini aku mesti memberitakan tentang penebusan ini. Aku sudah diampuni seperti ini, aku sudah harus memberitakan pengampunan yang dari pribadi yang mengampuni saya ini kepada orang lain yang belum ditebus dan belum diampuni. Dan ya mau tidak mau harus jadi hamba Tuhan kalau seperti ini. Iya. Terus boleh saya tahu ibu dari mana asalnya? Kalau ibu dari Jawa Timur. Tapi sebelumnya Kristen ya? Iya, sudah Kristen. Iya. Menikah dengan orang yang sudah Kristen. Iya, tapi sebelum menikah sudah Kristen bapaknya ya? Iya, sudah. Kristen dulu baru menikah ya? Iya. Ya, itu pengalaman. Terus apa pengalaman sekarang, pembaruan apa bersama dengan Tuhan? Ya, tantangannya sudah saya tanya tadi, ternyata tidak begitu banyak tantangan
tadi ada saya dengar tantangannya secara pribadi sendiri ya, Ya, ya bergumul sendiri ya. ya. Ya, tentunya apa ya pengalaman yang menarik yang betul-betul dialami? Iya Pak Ali. Tantangannya itu apa? Tantangannya adalah memperjuangkan imannya. Ya. Ya, bertanding untuk bertanding, memperjuangkan iman. Nah, saya dibawa kepada sebuah pengertian bahwa menjadi orang Kristen itu bukan ritual ibadah, bukan ritualnya, bukan persekutuannya, bukan baca kitabnya, bukan doanya, tetapi menjadi orang Kristen itu adalah hubungannya. Jadi hubungannya saya dengan Tuhan itu bagaimana, saya dengan Kristus itu bagaimana. Ya ini sebetulnya yang saya sedang perjuangkan. Semakin kentalnya, semakin intimnya ya saya ini dengan Tuhan, pasti ya Tuhan ini akan menjadi hidup saya, sehingga saya akan memiliki kehidupan yang hidup dalam roh itu ketika punya kekentalan dengan Tuhan. Saya akan berjalan dalam pimpinan roh Tuhan itu ketika saya punya kekentalan dengan Tuhan. Nah, saya itu sangat tertarik sekali melihat bahwa Tuhan itu tidak sekedar Tuhan, tapi Tuhan itu juga disebut sebagai Bapa, Tuhan disebut sebagai Raja. Nah, misalnya kalau sebagai Bapa, karena kekentalan hubungan saya dengan Bapa, mungkin walaupun itu Tuhan, saya pegang rambutnya, pegang kepalanya, itu tidak apa-apa, itu Bapak saya. Tapi mesti kita berpikir, kalau dia datang sebagai Raja, jangan coba-coba memegang kepala, mesti ada penyembahan dalam kehidupan kita. Nah, dari kekentalan kita dengan Tuhan itu, kita akan punya kepekaan ketika kita saat teduh dengan Tuhan. Ini yang datang ini pribadi Bapa, atau ini yang datang ini pribadi Kristus sendiri yang penebus, atau ini yang datang pribadinya Raja. Kita mesti peka dengan itu. Nah, ketika kita merasakan adalah ini pribadi Bapa, ya kita ngomong aja. Ngomong dengan Bapak kita, seperti kepada Bapak kita, oh Bapak, dan segala macam. Tetapi ketika kita merasakan yang datang itu adalah pribadinya Raja, mesti kita harus menyembah Raja itu dengan penyembahan yang mesti berkenan. Raja mesti harus disembah, tidak hanya sekedar diajak bicara. Mungkin kita bicara, kalau tidak disuruh bicara kita bisa dapat ganjaran. Nah, seperti itu Pak Ali, kayak gitu ya. Ini pemahaman ketika saya memperjuangkan iman pribadi saya di hadapan dia, mendapatkan pemahaman sifatnya pribadi dengan dia. Amin. Ya, luar biasa pengalaman Bapak Musa ya. Dari awal percaya dengan Tuhan dan situasi sekarang bagaimana terus dekat dengan Tuhan. Yang luar biasa inilah pengalaman Pak Musa, sudah kekasih dalam Kristus. Satu kesaksian lagi. Ya, silakan. Ya. Oke. Pak Ali, saya punya kesaksian yang luar biasa. Ini kesaksian lama juga ya. Ketika bapak saya itu baru percaya pada Tuhan Yesus. Setelah saya percaya Yesus, kedua orang tua saya ini akhirnya beberapa saat percaya, dua-duanya. Amin. Nah, belum lama percaya, akhirnya kan melihat. Kapan itu mereka percaya? Masih di tahun-tahun itu. Oh, tahun itu. Ya, Oke, ya. Tahun-tahun sekitar tahun itu ya, tahun 2 tahun setelah itulah, ya, setelah saya. Nah, itu ketika melihat persekutuan yang dipimpin oleh Om Dri Herianto tadi itu numpang di rumahnya Pak Jago tadi, itu bapak saya itu bisa berkata seperti ini. Kalau Om Dri itu mau bangun tempat ibadah, saya serahkan tanah yang itu, mau ambil secukupnya untuk membangun tempat ibadah. Karena di kampung
tempat tinggal saya itu orang tua saya punya tanah yang cukup luas. Ya. Nah, akhirnya Om Dri ini mungkin memakai Alkitabiah ya, berpikir secara Alkitabiah. Walaupun tanah itu dipersembahkan oleh orang tua saya, dia tidak mau dengan tangan hampa memakai saja. Jadi dia mengeluarkan kantongnya, mengeluarkan uang dari kantongnya. Bapak, itu Om Dri itu ngomong dengan bapak saya, Bapak, saya tidak mau tanah ini dipersembahkan hanya sekedar dipersembahkan. Saya harus membeli, karena itu akan saya pakai untuk membangun tempat ibadah. Nah, ini sepertinya meniru Daud yang juga memberi apa? Ya, terus akhirnya Om Dri itu seberapa uang yang dia punya diberikan kepada bapak saya. Diberikan kepada bapak saya. Bapak saya juga, Om, sebetulnya saya memberikan tanah itu dengan ikhlas. Tapi kalau memang ini ada hukumnya, ada filosofinya, saya terima uang ini, diterima. Waktu itu ya, kalau tidak salah ya, sekitar 200 atau 300 ribu. Iya. Dulu ya, tahun itu ya? Tahun itu. Besar itu. Ya. Nah, akhirnya tanah itu Om Dri mengukur tanah secukupnya. Ambil aja secukupnya. Saat gitu itu ambil aja secukupnya. Nah, ini kesaksiannya Pak Ali. Ketika saya melayani Tuhan, jadi hamba Tuhan, saya itu mendapat berapa kali lipatnya. Tanah diberi persembahan Pak. Ya, kalau di Semarang sini, saya